Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perlintasan kereta tanpa palang pintu kembali menelan korban. 2 orang ibu yang berboncengan motor tewas tertabrak dan terseret kereta api Airlangga di Subang. Kawanan begal sadis yang merampok supir ojek online digerebek polisi di Bekasi. 1 pelaku bersembunyi di atap rumah. Disinyalir jadi ajang judi, permainan tradisional adu muncang atau biji kemiri di Sumedang digerebek polisi. Dua orang perempuan tewas tertabrak dan terseret kereta api di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Parigi Mulya, Kabupaten Subang. Diduga kedua korban tidak mengetahui kereta akan melintas karena tidak ada tanda peringatan di perlintasan. Perlintasan kereta tanpa palang pintu kembali menelan korban jiwa. Kali ini 2 perempuan yang sedang berboncengan motor tewas tertabrak kereta api Airlangga jurusan Senen Surabaya di perlintasan tanpa palang pintu. Kecelakaan ini terjadi di Desa Parigi Mulya, Kecamatan Cipunagara, Subang, Sabtu siang. Kedua korban bahkan sempat terseret beberapa meter. 1 korban terpental ke pinggir rel dan 1 korban lagi berada di tengah rel. Sedangkan motor korban hancur tak terbentuk. Korban pertama teridentifikasi bernama Rina Herlina, warga Desa Tanjung, Kecamatan Cipunagara, Subang. Sedang 1 korban lagi bernama Siti Julaiha, warga Dusun Julang, Desa Pagaden, Kecamatan Pagaden, Subang. Polisi bersama warga langsung mengevakuasi jasad kedua korban ke Rumah Sakit Umum Ciereng, Subang. Kecelakaan terjadi saat kedua korban sedang melintasi rel kereta. Diduga korban tidak mengetahui kereta akan melintas sehingga akhirnya tertabrak saat berada di tengah perlintasan. Tertabrak kereta api, yaitu sepeda motor, sekitar jam 13.30. Yaitu kemudian pengendaranya 2 orang perempuan. Dia meninggal dunia di tempat. Perlintasan ini tidak ada palang pintu, namun itu palang pintunya adalah palang pintu dari masyarakat sekitar. Kecelakaan ini menjadi peringatan bagi PT KAI untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap perlintasan tanpa palang pintu agar tidak jatuh korban terus-menerus. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Pasangan suami istri tertabrak motor di Jalan Raya Narogong, Kabupaten Bogor. Sang istri tewas di tempat sedangkan suaminya selamat. Kerasnya benturan membuat tubuh korban terpental ke tengah jalan sehingga terlindas truk dan meninggal. Perempuan ini menemui ajal di Jalan Narogong, Desa Dayuh, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Korban tewas di tempat akibat ditabrak motor lain. Kerasnya benturan membuat tubuh korban terpental ke tengah jalan sehingga terlindas truk yang sedang melintas. Sedang suami korban selamat dari maut. Kecelakaan terjadi saat korban yang berboncengan dengan suaminya keluar dari sebuah gang menuju arah Cilengsi. Diduga suami korban tidak mendengar klakson motor yang datang dari arah Kelapa Nunggal menuju Cilengsi, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Kita itu masih jauh karena dia itu sudah ingin dengan kecepatan tinggi, dia ingin menyeberang, itu kita sudah klakson dari jauh. Dan ketika di situ dia mungkin kaget atau kayak gimana, ya kita tertabrak. Untuk teman saya kepentalnya ke arah sini dan untuk yang motor helmet itu kepentalnya ke arah sebaliknya dan kebetulan dari arah berlawanan itu ada truk. Selain 1 korban tewas, kecelakaan juga menyebabkan 3 korban lainnya menderita luka-luka. 1 diantaranya mengalami luka serius. Tim Gakum Polres Bogor langsung mengevakuasi korban tewas dan luka ke Rumah Sakit Tamrin Cilengsi. Laka lantas antara 2 unit sepeda motor dan 1 unit kendaraan dump truck. Nah, untuk korban sendiri kan? Untuk korban ada 4 orang, 2 orang mengalami luka ringan, 1 luka berat, dan 1 meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk korban dibawa kemana dan? Untuk korban yang 2 dibawa ke klinik terdekat dan yang 2 lagi dibawa ke Rumah Sakit Tamrin.
Seluruh kendaraan dievakuasi ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor untuk penyelidikan lebih lanjut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Lokasi pertandingan adu muncang atau biji kemiri di Kecamatan Situraja, Sumedang digerebek polisi. Permainan tradisional itu disinyalir menjadi ajang perjudian. Polisi menangkap 1 orang yang merupakan panitia penyelenggara. Video yang beredar ini merupakan ajakan untuk warga mengikuti pertandingan adu muncang. Karena disinyalir menjadi arena perjudian berkedok arisan, polisi langsung menggerebek arena tersebut di Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Penggerebekan dilakukan setelah adanya aduan dari masyarakat yang resah dengan perjudian. Dalam penggerebekan ini, polisi menangkap 1 orang yang merupakan panitia penyelenggara. Selain itu, polisi juga mendata belasan orang yang diduga menjadi peserta adu muncang. Sejumlah alat bukti disita seperti alat untuk adu muncang serta ratusan karcis parkir yang telah disiapkan pihak penyelenggara. Adu muncang sendiri merupakan permainan tradisional. Pihak kepolisian tidak melarang adanya permainan itu. Namun yang menjadi sorotan mereka yaitu perjudiannya. Kita tadi mengamankan 1 orang penyelenggara sebagai koordinator dan ada 16 orang panitia lainnya. Kita amankan karena ada pengaduan masyarakat ya. Jadi bukan karena permainannya, bukan karena tradisinya. Yang kita amankan karena dugaan adanya perjudian ya, karena di Sumedang terutama sangat banyak sekali adu muncang ya, yang diantisipasi masyarakat, yang tidak disukai masyarakat ya perjudiannya itu. Polisi masih memeriksa panitia penyelenggara adu muncang. Apabila terbukti ada unsur perjudian, pelaku terancam pasal 303 tentang perjudian. Pelaku akan dihukum 10 tahun penjara atau denda sebesar 25 juta rupiah. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. 4 orang pembuat sekaligus pengedar obat keras tertentu di Kabupaten Cianjur ditangkap polisi. Dari hasil penangkapan, polisi menyita 55.000 butir obat keras terbatas yang baru selesai diproduksi. Polisi menggeledah sebuah vila di kawasan Puncak Cianjur, Desa Sukanagali, Kecamatan Pacet. Dari dalam vila ini sejumlah orang ditemukan memproduksi obat keras terlarang. Penggeledahan ini dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga yang curiga dengan sebuah vila karena penghuninya sering membawa paket berupa dus besar yang dililit lakban. Polisi menangkap 4 orang berinisial AM, M, FP, dan SM. Para tersangka sudah menjalankan aksinya selama 1 bulan. 1.000 butir obat terlarang yang dikemas dalam 1 plastik dijual 2 juta rupiah. Obat keras tersebut dikirim hingga ke Jawa Tengah. Kaitan dengan penguapan kasus home industri, penyalahgunaan sediaan farmasi jenis obat keras tertentu atau OKT. Selain dari peralatan pembuatan atau produksi, juga diamankan barang bukti yang sudah jadi ya, dari hasil home industri itu sebanyak kurang lebih 55.000 butir. Kemudian perlu saya sampaikan di sini bahwa dari hasil produksi home industri dari kelompok ini ya, itu diedarkan di wilayah Cianjur, Bandung, dan sekitarnya. Serta juga ada melalui paket ke Jawa Tengah. Polisi sedang uji lab bahan baku obat keras tertentu, sekaligus menyelidiki para pelaku terkait cara pembuatan obat tersebut. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 435 atau pasal 436 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, di mana ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.